Salam hyper combo. Cukup kombonya aja yang hyper dan jangan yang kerjasama antara Marvel Comics dengan Capcom adalah salah satu kerjasama paling ikonik dalam industri video game yang sudah dimulai sejak era 90-an. Oke lah, daripada kamu kelamaan menunggu. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin game kerjasama Marvel Comics dan Capcom. Kerjasama antara Marvel Comics dan Capcom dimulai pada tahun 1993 melalui game arcade The Punisher yang dirilis pada sistem arcade CPS-1 Capcom. Game bergenre side-scrolling beat 'em up ini memiliki kualitas yang luar biasa, baik dari segi presentasi maupun gameplay yang di atas rata-rata game sejenis pada masanya. Game dengan karakter utama Frank Castle dan Nick Fury ini bercerita tentang perjuangan mereka melawan jaringan kriminal milik Kingpin di kota New York. Sekitar setahun setelahnya, game The Punisher diporting ke konsol Sega Mega Drive dengan kualitas presentasi yang amburadul. Hal ini terjadi karena proses portingnya ternyata dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu Sculpture Software, dan bukan Capcom secara langsung, di mana Sculpture Software nggak memiliki materi asli gamenya. Untuk review The Punisher bisa kamu cek di deskripsi video. Pada tahun 1994, Capcom merilis game X-Men Mutant Apocalypse khusus untuk konsol Super Nintendo. Game bergenre side-scrolling platformer ini menggunakan basis serial animasi X-Men yang dulu pernah tayang di RCTI. Dan menariknya, setiap stage didesain khusus untuk karakter yang berbeda, menyesuaikan skill unik karakter tersebut. Ini adalah sebuah konsep yang menurut saya sangat menarik. Dan nantinya, Capcom akan menggunakan desain game ini sebagai basis untuk game X-Men mereka berikutnya, yaitu X-Men Children of the Atom adalah game fighting X-Men pertama dari Capcom yang dirilis pada tahun 1994 untuk sistem CPS-2 Capcom, yang juga digunakan untuk game Darkstalker dan Street Fighter Alpha. Secara gameplay, Children of the Atom memperkenalkan beberapa mekanik yang kelak bakal digunakan pada seri-seri fighting vs Capcom berikutnya, seperti Super Jump, Air Combo, sampai Hyper Combo. Akuma dari game Street Fighter hadir sebagai karakter tamu di sini, yang sekaligus menjadi jembatan awal yang menghubungkan karakter Capcom dengan Marvel. Dan berkat kualitasnya, Children of the Atom akan diporting ke konsol PS1 dan Sega Saturn. Dengan versi Sega Saturn, mampu tampil nyaris arcade perfect. Pada tahun 1995, Capcom merilis game Marvel Super Heroes yang berisikan beberapa karakter Marvel lain di luar X-Men, seperti Spider-Man, Captain America, sampai Iron Man. Fokus cerita pada seri ini berkisar pada batu akik antar galaksi bernama Infinity Stone, yang juga ikutan berpengaruh pada aspek gameplaynya, di mana setiap batu akik memiliki buff unik yang bisa digunakan pada saat pertarungan. Ini adalah sebuah konsep yang kelak akan digunakan pada Marvel vs Capcom Infinity. Game yang dirilis untuk arcade ini nantinya akan diporting ke konsol PS1 dan Sega Saturn, dan nantinya akan banyak aset karakter dan animasi dari game ini yang didaur ulang untuk game Marvel dan Capcom yang lainnya. Setelah kesuksesan Mutant Apocalypse, Capcom kembali merilis game side-scrolling action berkarakter Marvel pada tahun 1996 untuk konsol Super Nintendo. Game berjudul Marvel Super Heroes in War of the Gems ini berfokus pada karakter Avenger dan tokoh Marvel yang lain dalam misi mengumpulkan batu akik antar galaksi atau Infinity Gems. Ya, mungkin saat itu dunia Marvel sudah mengalami demam batu akik lebih dulu daripada kita di sini. Pada tahun 1996, lahirlah game yang menjadi cikal bakal formula game VS series dari Capcom. Game berjudul X-Men vs Street Fighter ini dirilis untuk arcade, menyusul nantinya ke Sega Saturn dan PS1. Gameplaynya merupakan game fighting tag team 2 lawan 2 yang menggabungkan karakter X-Men dan Street Fighter dalam pertandingan beritme cepat dengan special effect yang sangat spektakuler. Konsep tag team ini terinspirasi dari mode dramatic battle di Street Fighter Alpha antara Ryu dan Ken melawan Mas Bro Bison, yang mana mode itu sendiri terinspirasi dari adegan pertarungan di film Street Fighter II The Animated Movie.
Sayangnya untuk versi PS1 harus membuang sistem tag team dan sebagian animasi karena keterbatasan RAM pada konsol PS1. Sementara untuk versi Sega Saturn yang punya fitur RAM expansion bisa lebih mendekati kualitas versi arcade-nya. Dan hal ini menjadi contoh penerapan konsep konsol yang bisa ditingkatkan kemampuannya tanpa harus membeli konsol baru di generasi yang sama. Sebuah fitur ramah konsumen yang pernah diterapkan oleh Nintendo dan Sega di masa lalu. Subscribe sekarang. Pada tahun 1997, Capcom merilis game Marvel Super Heroes vs Street Fighter untuk arcade, kemudian disusul versi Saturn dan PS1. Pada game ini, sebagian besar roster X-Men digantikan dengan karakter Marvel yang lain, sementara untuk karakter Street Fighter dan sistem tag team-nya tetap dipertahankan. Game ini memperkenalkan sistem assist, di mana karakter partner yang sedang di luar layar bisa dipanggil untuk melakukan gerakan khusus, tanpa harus mengganti karakter yang sedang bertarung. Pada game ini juga muncul karakter Cyber Akuma sebagai bos terakhir yang OP parah. Dan menariknya, ada satu karakter unik yang cuma ada pada game versi Jepangnya, yaitu Norimaro, seorang karakter komedi berupa cowok culun berseragam sekolah, membawa kamera dan bersenjatakan alat tulis, serta barang-barang random. Dan kocaknya, dia juga bisa minta tanda tangan pada lawan di tengah pertandingan kalau kita menekan tombol Taun. Dan karakter ini diciptakan oleh komedian Jepang bernama Noritake Kinashi dan juga Capcom. Kehadiran karakter absurd ini awalnya ditolak oleh pihak Marvel karena dianggap enggak pantas disandingkan dengan para superhero keren mereka. Tapi setelah negosiasi yang alot, akhirnya dicapai kompromi, yaitu Norimaro boleh masuk, tapi hanya untuk game versi Jepangnya saja. Pada tahun 98, dirilislah game Marvel vs Capcom untuk arcade, dengan Capcom menambahkan karakter Capcom lain seperti Captain Commando dan Strider Hiryu. Marvel vs Capcom memperkenalkan sistem quest karakter yang akan memilih karakter acak sebagai karakter assist non-playable. Di sini juga terdapat beberapa karakter rahasia yang merupakan versi alternatif dari karakter yang sudah ada, dengan color palette dan moveset yang berbeda. Gamenya kemudian diporting ke PS1 dan Sega Dreamcast. Nice. Pada tahun 2000, Capcom merilis game Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes untuk arcade dan Dreamcast secara bersamaan, dengan fitur unik penyambungan progres game melalui perangkat VMU konsol Dreamcast. Gamenya kemudian diporting ke konsol PS2 pada tahun 2002, kemudian PS3 serta Xbox 360 pada tahun 2009, dilanjut iOS pada tahun 2012. Formatnya juga berubah menjadi 3 lawan 3 dengan total karakter sebanyak 56. Menggabungkan tokoh Marvel dan Capcom dari berbagai seri. Untuk mengisi roster sebesar itu, Capcom banyak mendaur ulang sprite dan animasi dari game lama mereka yang membuat beberapa karakter memiliki kualitas animasi yang enggak konsisten. Dan uniknya, soundtracknya menggunakan genre jazz fusion yang terasa enggak nyambung banget dengan aksi heboh pada gamenya. Padahal kayaknya masih lebih nyambung jika menggunakan soundtrack dangdut koplo. Setelah lama vakum, pada tahun 2011, Capcom merilis Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds untuk PS3 dan Xbox 360. Kemudian menyusul versi upgrade-nya Ultimate Marvel vs Capcom 3 beberapa bulan setelahnya. Gamenya masih menggunakan format 3 lawan 3, cuma tampilannya berubah menjadi 2,5 dimensi, seperti pada Street Fighter 4. Kemudian juga ada mekanik baru bernama X-Factor yang bisa memberi buff temporer saat digunakan. Dan lucunya, karakter Deadpool di game ini punya jurus hyper combo yang mengajar lawan menggunakan elemen UI game itu sendiri. Seperti bar HP dan meter super. Wah, itu cocok banget dengan kebiasaannya yang doyan merusak fourth wall. Pada tahun 2017, Capcom merilis Marvel vs Capcom Infinity yang menjadi seri Marvel vs Capcom yang paling mengecewakan. Game yang dirilis untuk PS4, Xbox One, dan PC ini kembali pada format 2 lawan 2 dan juga mengembalikan mekanik batu akik lintas galaksi dengan buff unik setiap batunya. Game ini menjadi seri Marvel vs Capcom pertama yang punya story mode sinematik dan linear dengan satu ending tunggal. Untuk karakter bosnya diciptakan Ultron Sigma, sebuah karakter gabungan antara Ultron dari Marvel dan Sigma dari Mega Man X. Yang sayangnya, Infinity juga jadi satu-satunya entry utama Marvel vs Capcom yang nggak menyertakan karakter X-Men, meskipun mereka memiliki sejarah panjang pada seri-seri sebelumnya. Faktor hak cipta dipercaya menjadi sumber masalah ini.
Karena pada masa itu, hak film X-Men dimiliki oleh 20th Century Fox, dan Marvel sengaja membatasi exposure karakter X-Men supaya nggak mendongkrak popularitas film berkarakter X-Men buatan 20th Century Fox. Karena pada masa yang sama, Marvel juga sedang sangat giat dengan film-film superhero mereka, atau Marvel Cinematic Universe, yang intinya Marvel nggak mau game mereka ikutan mempromosikan film dari studio saingan. Dan hal ini diperkuat dengan tiadanya karakter X-Men pada game Marvel Avenger dan Lego Marvel Super Heroes 2 yang juga dirilis pada kurun waktu yang sama. Ya, itulah beberapa game yang melibatkan kerjasama antara Marvel dan Capcom. Sebuah hal yang layak ditunggu adalah, akankah bakal ada seri game Marvel vs Capcom baru setelah kali ini Marvel bekerjasama dengan Arc System Works pada game fighting Marvel Tokon Fighting Soul, yang meskipun konsepnya sama tapi memiliki cita rasa yang berbeda. Oke, itulah pembahasan kali ini yang cukup panjang durasinya, dan gimanakah yang pernah kamu mainkan?